Jadi penceramah kita pada kali ini adalah Reverend Robin Atto yang melayani sebagai senior pastor di BEM Bandar Bintulu, Bandar Bintulu. Jadi kita berterima kasih atas kesudian beliau melayani kita. Oke, terima kasih dan sekali lagi selamat bertemu. Ya, tadi malam kita dengan satu keadaan bagaimana dengan dunia modern. Dengan dunia modern kita sedang berhadapan dengan satu situasi yang sangat sulit. Jadi ada tiga hal yang perlu kita buat. Yang satu adalah menginjili keluarga kita, yang satu lagi adalah mengajar firman Tuhan, dan yang satu itu kepenuhan dengan Roh Kudus. Itu saja yang boleh mengubah generasi modern kita ini. Dan malam ini kita kepada satu tema lagi, yaitu bagaimana hadapi dunia media massa dan pengaruhnya dalam keluarga. Dunia massa atau maksudnya satu alat IT yang sangat canggih ini, kita berhadapan dengan pengaruh-pengaruhnya. Ini pun menjadi pergumulan rumah tangga kita. Ini akan kita bincang sebentar. Jadi sebelum itu saya mau memimpin kita dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan karena kebaikan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu. Kami serahkan waktu ini, kami ada kembali sekali lagi untuk melihat cara Tuhan memimpin kami, memampukan kami untuk mengendali rumah tangga keluarga kami di masa yang sukar dunia kami hari ini. Baik di masa modern ini maupun masa IT yang sangat canggih di mana masuk tanpa batas dengan seluruh keadaan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membawa hati kami lebih mengerti, melihat apa yang Tuhan mau katakan kepada kami malam ini. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan bersama kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, apakah suara saya jelas? Oke ya? Pas tadi jelas suara saya? Oke. Teruskan, Bagus. silakan, teruskan. Oke, kita punya slide ini ada nampakkah? Ada. Nampak, ya, nampak. Teruskan. Jelas. Bagus. Bagaimana hadapi dunia media massa dan pengaruhnya dalam keluarga atau rumah tangga. Ini yang akan kita bahas. Jadi saudara yang saya kasihi, para hamba Tuhan dan ibu bapak dalam rumah tangga, dengan perkembangan teknologi informatik ini, maka media massa berkembang sangat cepat, menembus segala batas apapun, tidak dapat dikendali. Media massa ini berdampak positif dan negatif, dapat menjadi alat Tuhan, dapat juga menjadi alat setan atau iblis, tergantung kepada siapa yang memakaikan perkara ini. Jadi begitu keadaan dia. Ya, Bangsa Bersatu, United Nations, sudah mengesahkan bahwa ketagihan media informatik ini, khususnya media massa, dalam games ini yang paling banyak, sebagai suatu penyakit mental zaman ini. Ini kata Bangsa Bersatu. Dengan ini terdapat mempamerkan kepada kita pornografi, seks bebas, seks menyimpang atau LGBT, mungkin kita tahu itu, dadah, penipuan, teroris, dan pemberontakan sangat cepat sekali dipromosi melalui media massa. Seluruh yang jahat itu akan kita kenal dengan cepat. Ini dunia kita. Lalu, seks bebas ini dan menyimpang ini berdampak menyebarkan penularan virus HIV atau AIDS dan AIDS sangat cepat. Nah, dengan sebab itu kita mau melihat kepada keadaan ini. Saya tekan ya. Fakta
HIV dan AIDS ini. HIV ini singkatan daripada kata Human Immunodeficiency Virus, AIDS, HIV. Lalu ini suatu keadaan yang melemahkan kekebalan tubuh manusia. Dia menyerang sel darah putih yang disebut leukosit, tepatnya sel T4. Tidak begitu paham dengan, tapi begitulah dia. Lalu mengidap HIV bukan berarti menghidap AIDS, berbeda ya. Oke. Dan seterusnya, AIDS adalah singkatan daripada Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS. AIDS itu bukan nama penyakit, tetapi merupakan kumpulan penyakit yang sudah terkumpul akibat hilangnya kekuatan daya tahan tubuh tadi itu. Jadi namanya AIDS sudah ini. Lalu dengan sebab itu saya akan memberi penjelasan secara gambar. Oke. Kalau gambar di sini, perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Ada ukuran yang menjadi masa jendela atau lubang di mana virus HIV ini sudah terdapat di dalam tubuh manusia, namun belum dapat dikenal, belum dapat dideteksi oleh alat yang ada sekarang ini. Ada di sini, dia tertular itu dari umur 3 bulan hingga ke 6 bulan sebenarnya, tapi belum dapat dideteksi. Kemudian sampai umur 5 atau 10 tahun baru dikenal. Ya, ini keadaan dia. Dan kemudian berapa tahun kemudian, 1 hingga 2 tahun kemudian dia menjadi AIDS sudah ini. Tidak dapat dirawat, kemudian mati. Ini keadaan kita. Jadi, saudara yang saya kasihi, ini tentang AIDS atau HIV atau AIDS. Nah, untuk seterusnya, bagaimana HIV ditularkan? Ini dunia yang kita lihat selain daripada media massa ini. Bagaimana dia ditularkan? Satu, dia melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian antara penagih dadah. Penyakit HIV itu menular. Yang kedua, melalui transfusi darah atau ambil darah, memberi darah kepada seseorang yang tercemar dengan penyakit ini, virus HIV ini. Melalui seks bebas dan seks menyimpang atau LGBT tadi, laki sama laki, perempuan sama perempuan, dan ada yang menukar alat kelaminnya. Yang laki menjadi perempuan, yang perempuan menjadi laki. Ini keadaan yang ada. Lalu melalui ibu yang mengandung, yang hamil, kepada janin yang ada pada kandungan. Melalui air susu ibu kepada anaknya. Begitu dia HIV ini ditularkan. Lalu seterusnya, kita melihat virus HIV tidak menular melalui udara atau bernafas. Bersentuhan dengan penderita HIV, berpelukan, berjabat tangan, berenang di kolam renang, gigitan serangga, menggunakan peralatan minum atau sendok dan cawan. Tidak dia ditular melalui itu. Oke? Kalau begitu, kita melihat seterusnya. Di dalam keadaan ini juga, satu lagi yaitu penagih dadah. Daripada media massa ini kita melihat penyalahguna dadah. Nah, gambar yang terpapar ini adalah gambaran otak kita manusia.
Otak itu disebut fungsi luhur. Lalu kita lihat rasa. Pertama itu rasa. Ada sebahagian otak kita tidaklah kita merasa lagi apabila masalah dada itu masuk. Ini dijenis kepada generasi hari ini. Lalu kemudian kita satu bahagian penglihatan. Penglihatan itu tidak ada begitu stabil lagi karena sudah terganggu karena dada. Yang satu lagi pusat. Ini pusat koordinasi yang membawa, yang boleh menimbang, yang boleh mengontrol tidak lagi bagus. Kemudian ingatan, tidak lagi kita ingat. Penghargaan, sedikit ini sudah rosak karena dada. Baru pengambil keputusan pun sudah tidak betul. Gerak kita ini, wah, terhuyung-hayang. Terganggu. Maka semuanya kadang-kadang kita keliru. Kadang-kadang dia bergerak dan seperti orang kerasukan. Kita gembala pun kadang-kadang kita pikir dia kerasukan setan. Sebenarnya bukan. Kerosakan ini sebenarnya. Oke, ini tentang dada. Yang tadi itu adalah HIV, AIDS. Lalu sekarang ini tentang dada. Lalu seterusnya kita lihat pengaruh-pengaruh yang lain lagi. Ada jenis-jenis dada. Jadi ini kita perlu paham. Ibu bapak dalam rumah tangga sedikit kita perlu paham ini. Dampak kesan yang ada yang disebut depression ini dampak kerosakan pada tubuh manusia itu. Ini kita berada dalam zaman ini. Berkurangnya daya ingat, gangguan, semuanya terganggu. Melemahkan daya jantung, kerja jantung, kerosakan janin, kerosakan paru-paru, darah tinggi, sperma, kerosakan semuanya. Jadi ini keadaan yang berlaku dengan kesan-kesan alat-alat yang kita sebut ini. Dan kemudian seterusnya kita lihat jenis-jenis yang gambar ini lagi. Ada nama mungkin Anda lebih tahu. Yang kita sebut stimulan. Dampak kerosakan serangan jantung berlaku, stroke, tekanan pernapasan, depresi, paranoid, gangguan paru-paru, kegelisahan berlaku pada seseorang itu. Insomnia, hilang gairah seksual, berat badan menurun drastis atau cepat berat badannya menurun. Ini berlaku karena keadaan-keadaan dadah ini. Kemudian kita lihat yang lagi halusinogen atau nojen. Dampak kerosakan lagi, hilang dorongan kehendak, hilang daya ingat, dan semuanya. Yang keadaan itu orang yang belajar pun sudah tidak mampu lagi. Muncul gejala kejiwaan yang menetap pada seseorang. Apakah kita melihat antara anggota anak-anak kita atau generasi kita ini dalam keadaan ini? Jadi seterusnya kita lihat perkara kesan yang lain tentang alkohol. Ya, memang mungkin semua orang tahu ini menimbulkan ketagihan, ya, menyebabkan penekanan saraf pusat seperti mabuk, mengganggu saraf maupun jiwa seseorang terganggu sekali. Itu kita tahu semua itu. Alkohol ini dapat menyebabkan penyakit yang disebut arteri koronari, kerosakan otot jantung, kegagalan pernapasan, dan semuanya. Sampai kepada apa yang ada. Ya, begini keadaan. Mungkin saya boleh send ini nota kepada Pastor John nanti dia boleh bagi untuk Anda semua untuk baca lebih teliti. Oke? Yang satu lagi, hal yang kelima adalah fakta rokok ini. Rokok ini dikatakan bahwa 4.000 racun berbahaya pada rokok ini. Dan kita lihat dia, yang ada berapa yang membawa kita ketagihan. Dan itu jenis-jenis. Saya tidak sebut itu semua. Oke, dan
memang menyebabkan akhirnya kanser pada seseorang yang melakukan ini. Penting sekali kita sebagai ibu bapak menjaga generasi keluarga kita supaya terlepas dari ini. Dan seterusnya, kehancuran keluarga dan bangsa dapat dilakukan melalui pengaruh media massa. Daripada seluruh apa yang menjadi tantangan tadi, saya akan membawa kita melihat tentang pengaruh media massa. Memang banyak tantangan-tantangan yang tadi itu, tetapi mari kita lihat di sini bahwa kehancuran rumah tangga itu, keluarga itu, bangsa kita itu dapat rosak melalui pengaruh media massa zaman kita hari ini. Oke, dengan sebab itu, lalu timbul pertanyaan kita, bagaimana menghadapi pengaruh negatif yang masuk tanpa batas melalui media massa? Bagaimana menghadapi pengaruh negatif yang masuk tanpa batas melalui media massa? Dengan sebab itu, kita akan melihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bersikap selektif, atau mari kita bersikap memilih. Bukan semua yang ada baik. Kita memilih. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Walaupun media massa itu membuka lebar seluruh keadaan hari ini kepada kita, tetapi kita bersikap memilih. Memilih, selektif. Firman Tuhan suruh kita jangan sesat dengan pergaulan-pergaulan. Sama ada kita bergaul atau berada di dalam kawasan yang tentang dunia media massa yang buruk. Tapi katanya di sini, perlulah kita jauhkan diri kita. Kita sebagai ibu bapak, mari coba perhatikan dan berusahalah untuk mengelakkan anak-anak kita, cucu kita daripada pergaulan melalui ini. Pilih, jangan membiarkan mereka sendirian, jangan membiarkan mereka melakukan rencana sendiri, tetapi perlu perhatikan juga, karena semuanya tidak ada batas dalam itu. Oke, dan seterusnya. Kita melihat di sini lagi yang seterusnya, hanya melakukan hal yang berguna. Sebagai keluarga orang percaya, daripada keadaan media massa ini, kita tidak sentuh tentang yang lain tadi itu, tapi saya fokus tentang media massa ini. Karena dia ada pengaruh negatif banyak. Hanya melakukan hal yang berguna. Firman Tuhan juga berkata, 1 Korintus 10 ayat 23 bagian E. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, itu benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ada yang benar, tetapi dia tidak berguna. Menurut kita benar, seperti dalam dunia modern itu, tetapi bukan berguna. Kita sebagai ibu bapak berusahalah ini untuk kendalikan bersifat selektif dan sekarang lakukan apa yang berguna. Ini kita. Dan seterusnya, melakukan hal yang membangun. Hanya melakukan yang membangun. Ayat itu juga menjelaskan tentang 23. Tadi itu segala sesuatu diperbolehkan. Ini kata Paulus. Itu benar. Kalau dia orang yang menggunakan itu dengan baik. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oke. Seperti alat media massa itu boleh menjadi alat Tuhan, boleh juga menjadi alat setan, tergantung siapa yang menggunakannya. Dengan sebab itu, keadaan kita berada dalam dunia media massa ini, Bapak Ibu sekalian, saudara yang kami kasihi, kita bersikap ini. Lakukan yang berguna, lakukan yang membangun. Yang lain itu banyak, tetapi kita berfokus kepada yang memberi manfaat. Yang seterusnya, hanya melakukan hal yang memuliakan Allah. 1 Korintus 10 lagi, kita lanjut ayat 31 dikatakan,
Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Paulus bilang begitu. Hal yang disebut di sini adalah semua yang kita lakukan adalah memuliakan Tuhan. Ini penting sekali. Karena kalau kita tidak menjaga dengan baik, kita terjerat dengan seluruh keadaan yang ada pada kita. Jadi, saudara yang kami kasihi, memang ini keadaan yang ada pada keadaan hidup kita. Yang seterusnya lagi kita melihat bahwa mutlak mengandalkan Tuhan Yesus. Injil Yohanes 15 ayat 5c, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ini penting. Dalam langkah-langkah bagaimana menghadapi pengaruh negatif yang masuk tanpa batas melalui media massa ini. Kita mau fokus dengan 5 hal yang saya sebut ini. Dengan sebab itu, tidak ada kemampuan kita, saya tidak tahu orang lain, untuk menjaga anak dan cucu kita itu, kemampuan kita sangat terbatas. Walaupun kita memang banyak mengajar, tetapi untuk pelaksanaan dalam keluarga itu sulit sekali. Nah, dengan sebab itu, di sini kita dapat melihat bahwa tidak ada di luar Tuhan, hanya melalui Tuhan saja. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan yang ada dengan Anda semua sebagai anggota jemaat Tuhan, dan termasuk kita para hamba Tuhan. Kita diperhadapkan dengan dunia media massa ini dengan keadaan yang susah kita kendali. Tetapi mari kita dengan sedikit panduan ini bersikap memilih hanya melakukan hal yang berguna, hanya melakukan yang membangun, hanya melakukan yang memuliakan Allah, dan mutlak mengandalkan Tuhan Yesus. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, dalam dunia kita hari ini, sudah kita diperhadapkan dengan dunia modern, postmodern, kemudian dengan dunia media massa. Tambah lagi 1-2 tahun ini, COVID-19 ini. Bagaimana kita boleh memelihara iman? Tetapi kita puji Tuhan, ada waktu kita boleh melalui live streaming dan alat-alat canggih kita boleh berbakti melalui ini. Ini yang ada pada masa ini. Kita puji Tuhan untuk itu. Untuk membimbing anak-anak kita, sorry, terganggu kerongkong saya. Untuk menolong anak-anak kita, tidak lagi dia seperti biasa sebelum ini. Kita berkumpul di gereja, ada kelas anak-anak kita. Tetapi hari ini berbeda sekali. Paling tidak, marilah kita berusaha membimbing mereka melalui kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu yang dapat mengubah, dapat menolong kita. Teknik-teknik kita, strategi kita sudah kehabisan cara. Tetapi kuasa Tuhan tidak berubah. Itulah kerinduan hati saya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan akan memberkati kita. Jadi, yang saya sampaikan malam ini adalah sampai di sini. Dan saya akan memimpin kita dalam doa. Saudara, mungkin ada yang dalam keadaan yang bergumul, ya mungkin ada terlibat dengan hal-hal yang saya sebut selain daripada media massa ini, ada narko atau dadah dan alkohol yang tadi itu dalam keadaan-keadaan. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Semua usaha kita memang tidak mampu, tetapi Tuhan sajalah yang memampukan kita. Mungkin orang berkata, mungkin gembala yang baik atau pastor, para hamba Tuhan yang mungkin oke keluarganya. Tidak jauh bedanya. Sama kita berada dalam dunia yang memang penuh cabaran ini. Hanya kepada Tuhan saja kita bergantung.
Saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi kami telah melihat keadaan dunia kami. Dengan perkembangan teknologi yang membawa kami boleh menyimpang, boleh menjadi alat iblis yang menjatuhkan kami, merosak bangsa kami, merosak keluarga kami, merosak generasi kami. Saya berdoa khusus bagi ibu bapa yang terlibat dengan gangguan media massa sampai kepada perceraian karena hal-hal yang dipakai oleh setan atau kuasa iblis melalui media massa sehingga menceraikan rumah tangga. Kami patah dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa yang merosak itu kami ikat dalam nama Yesus. Saya berdoa ya Tuhan bagi anak kami, generasi kami yang terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang ada pada media massa ini. Lalu promosi-promosi dengan gejala yang tidak baik sehingga banyak yang terlibat dan tidak dapat kami kendali. Tetapi Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Hanya bersama Tuhan kami mampu mengatasi semuanya. Roh Tuhan akan menguasai mereka semua. Roh Tuhan akan menguasai semua keluarga kami. Suami, istri, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang menolong kami. Terpuji namamu, Tuhan bersama kami untuk meneruskan hidup kami seterusnya. Walaupun dalam kekangan norma baru ini, tetapi Tuhan menolong kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, Pastor. Dan terima kasih untuk peserta yang hadir malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.